Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aspar. Jadi di video ini saya akan mengkaji jurnal. Adapun judul jurnal Patologi Birokrasi Dampak Buruk dari Politik Praktis ASN. Penulis Muhammad Rizad, Sonya Leila Ramadhani, Nini Astuti, Nia Awaldina, Oka Monika, Siti Nurhasana, dan Leti Debi. Review Muhammad Aspar, NPM 091058041991. Latar belakang. Politik adalah cara, upaya, langkah atau siasat yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan. Politik praktis adalah upaya yang dilakukan organisasi politik dalam rangka menyusun kekuatan politik dan menggunakan kekuatan. Lawan dari politik praktis adalah politik pembangunan, yaitu sebuah upaya, langkah atau strategi yang dilaksanakan oleh suatu bangsa guna mewujudkan cita-cita yang ingin diraihnya, sesuai dengan nilai-nilai idealisme, nasionalisme, dan patriotisme yang dikandungnya. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak buruk dari politik dari praktis ASN. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pembaca bagaimana dampak buruk dari politik praktis ASN. Metode penelitian. Metode penelitian dalam papar ini adalah kajian pustaka, yaitu segala informasi dan pengetahuan didapat dari situs, website, dan beberapa buku serta dokumentasi yang berkaitan dengan politik praktis. Hasil penelitian. Bagian A. Dampak politik praktis ASN dalam birokrasi. Dampak negatif politik praktis ASN dalam birokrasi adalah: 1. Jalannya demokratisasi negara Indonesia menjadi tidak jujur dan adil. 2. Tidak terwujudnya tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, keberpihakan ASN pasangan tertentu akan menciderai demokrasi dan netralitas undang-undang ASN yang telah diatur sebagai mungkin untuk memberikan pada sistem pilkada di Republik ini. Dampak buruk yang akan muncul ketika ASN tidak netral yaitu: yang pertama, bahwa ASN sebagai ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas utama birokrat tertentu, ketidaknetralan akan berpengaruh dalam pemberian pelayanan pada masyarakat, khususnya yang dirugikan adalah masyarakat yang tidak mendukung calon yang didukung oleh calon ASN. Keempat, adapun dampak negatif dari ASN yang melanggar yaitu adanya sanksi yang diberikan sehingga akan menghabiskan karir ASN yang ditempuh. Untuk itulah pemerintah mengatur segala keterkaitan ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN untuk memagari ASN dari permainan politik praktis yang bisa mengakibatkan dampak-dampak negatif. Bagian B. Fungsi ASN sebagai pilar dalam penegakan demokrasi, yaitu: 1. Sebagai pelayanan publik. Aparatur pemerintah yang profesional menurut Setiabudi dalam Jurnal Perencanaan Pembangunan. Sedikitnya terdapat 5 ciri sebagai prinsip utama yang harus dipenuhi untuk bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sedikitnya ada 5 kriteria good public governance sebagai prinsip yang saling terikat, yaitu: 1. Akuntabilitas ialah kewajiban untuk bertanggung jawab atau accountability. Yang kedua, keterbukaan dan transparan
atau openness and transparent. Yang ketiga, ketaatan pada aturan hukum. Yang keempat, komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara dan bukan kelompok atau individu. Yang kelima, komitmen untuk mengikutsertakan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang kedua, sebagai pelaksana kebijakan publik. Sistem demokrasi mempunyai prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun tidak mungkin jika semua warga negara ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Disinilah peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dibutuhkan. ASN singkatan dari aparatur negara, bertugas menjalankan segala kebijakan publik dengan berlandaskan adil dan jujur demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah tadi hasil kajian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.